Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Miftah Nur Aziza dengan NPM 2140605011 dengan jurusan Pendidikan Guru Sekolah Dasar, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan. Di sini saya akan menjelaskan tentang apa itu e-Muslim. Tapi sebelum menjelaskan apa itu e-Muslim, saya akan menjelaskan tentang kepemimpinan kepala sekolah dan apa sih kaitannya e-Muslim dengan kepemimpinan kepala sekolah. Menjadi seorang kepala sekolah bukanlah perkara yang mudah, bukan pula perkara yang sulit. Namun, ketika mengenal, memahami, meyakini cara menjadi kepala sekolah yang handal, maka hal yang niscaya melaksanakan tugas mulia menjadi seorang kepala sekolah akan terwujud dengan lebih mudah. Didikan yang paling berperan dalam meningkatkan kualitas pendidikan sebagaimana dikemukakan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1990 Pasal 12 Ayat 1 bahwa kepala sekolah bertanggung jawab atas penyelenggaraan kegiatan pendidikan, administrasi sekolah, pembinaan tenaga pendidikan lainnya, dan penyalahgunaan serta pemeliharaan sarana dan prasarana. Dengan demikian, dalam mengelola sekolah, kepala sekolah memiliki peran yang sangat besar. Menurut Jati, sekolah atau madrasah yang memiliki pemimpin good top leader hendaklah memperhatikan tugas pokok kepala sekolah yang telah ditetapkan oleh Departemen Pendidikan Nasional, mencakup 7 fungsi. Disebut e-Muslim, yaitu yang pertama edukator sebagai pendidik, kedua manajer sebagai pengelola, ketiga administrator sebagai pengurus, keempat supervisor, kelima leader pemimpin, keenam inovator, dan yang terakhir sebagai motivator. 7 fungsi kepemimpinan itu sering disebut dengan istilah e-Muslim. Fungsi kepemimpinan pendidikan sebagai edukator atau pendidik mencakup 7 aspek, yaitu prestasi tenaga pendidik, kemampuan membimbing tenaga pendidik, kemampuan membimbing karyawan, membimbing siswa, mengembangkan staf, kemampuan belajar dan mengikuti perkembangan iptek, dan kemampuan memberi contoh mengajar. Sementara itu, fungsi kemampuan kepemimpinan sebagai manajer mencakup aspek-aspek kemampuan menyusun program, menyusun organisasi, kepegawaian dalam institusi pendidikan, menggerakkan staf, dan aspek kemampuan mengoptimalkan daya institusi pendidikan. Fungsi kepemimpinan pendidikan sebagai administrator mencakup kemampuan mengelola administrasi, kegiatan belajar mengajar, serta bimbingan dan konseling, kesiswaan, ketenagaan, keuangan, sarana dan prasarana, maupun aspek kemampuan mengelola administrasi persuratan. Fungsi kepemimpinan pendidikan sebagai pendidik, edukator, manajer, administrator, supervisor, leader, inovator, dan motivator dapat diringkas menjadi 3 unsur. Sebagai berikut. Kepemimpinan pendidikan sebagai manajer mencakup di dalamnya fungsi sebagai administrator dan supervisor. Yang kedua, kepemimpinan pendidikan sebagai pemimpin leader mencakup di dalamnya fungsi sebagai inovator dan motivator. Yang ketiga, kepemimpinan pendidikan sebagai pendidik edukator. Baik, sekian dari penjelasan saya. Apabila ada kesalahan dalam pengucapan, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih.